Nah, kalau berumrah atau berhaji kita ke sana, numpung pahalanya berlipat ganda. Siapa tahu dulu kita pernah mencuri punya orang kah, nggak sengaja atau apa, lupa kita mengambil, lupa orangnya sudah saking banyaknya bersedekah di Mekah itu. Nah, ya, untuk orang yang pernah kita zalimin. Atau ada orang berumrah bertitip, nah tolonglah umpama 200.000 ke 100.000 bertitip. Bersedekah ke manusia, jangan ke burung. Kalau ke burung tuh lain lagi kisahnya. Ini ada orang nitip jarnya, aku nitip kacang hijau, bawakan Uma Uyuhnya bawa kacang hijau itu dari sini. Ya. Kalau bawa duitnya aja nyaman, ya bawa duitnya aja nyaman. Makanya terkadang ada orang nitip tuh, guru titiplah apa, titip uang, aja transfer aja, transfer. Kalau kami bawa uang tuh repot. Pernah kami bawa uang segepok segini, nah, uang Indonesia, uang Saudi, diperiksa di mana, di bandara Saudi, buka katanya, buka segepok uang ini, nah, uang titipan macam-macam ini orang. Kata saya, untuk mau ngapain? Nggak, mau lihat uang aja katanya. Kenapa ditaruh uang di situ? Ya kata saya karena ya uang belanja. Ya. Nah itu tuh sedekah di Mekah untuk apa ya? Untuk mengganti yang pernah kita curi, yang pernah kita ambil. Karena kan mungkin lupa sudah bahari kan ya. Nanti di akhirat kita nggak ada lagi sangkut paut, insya Allah tuh. Kenapa? Karena kita bilang, ya Allah, saya titipkan nih uang ini untuk mengganti harta-harta yang pernah saya mungkin mengambil secara zalim. Orangnya udah tahu yang mana sudah. Kalau orangnya masih tahu, nggak bisa kembalikan hartanya ke orang itu. Atau ahli warisnya masih ada, kembalikan ke ahli warisnya. Ya Kak? Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang dosa-dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa besar itu ya syaratnya tadi 3 itu. Kalau sama Allah 3, menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi. Kalau kepada makhluk minta halal, tambahkannya ya, minta halal, minta ridha. Kemudian mengembalikan harta yang diambil. Faqala tis'un, kata Nabi ada 9 dosa besar. Kalau kita melakukan ini segera bertobat. 9. Yang pertama asyirku, menyekutukan Allah. Memelihara jenglot, suster ngesot, babi ngepet, parakang, tali pocong, macam-macam dipelihara. Berjampi sana, berjampi sini, berjualan nih. Jualan berjampi. Dosa. Ini menyekutukan Allah. Berdukun-dukunan. Yang datang ke dukun ini tuh. Dulu namanya dukun. Diperhalus namanya orang pintar. Diperhalus lagi paranormal. Yang percaya nggak normal. Diperhalus lagi apa? Guru spiritual. Diperhalus lagi apa ya? Supaya kekinian ahli metafisika. Padahal sama aja dukun. Cuman kalau dulu dukun itu identik apa ya? Pakaian serba hitam, depannya ada kemenyan, minyaknya minyak nyong-nyong. Ya, ada tengkorak, ada keris, bunga 7 rupa. Dulu. Sekarang dukunnya ganteng. Ya, cakep, pakai dasi. Bahasanya keren. Ujung-ujungnya sama, dukun juga, cuman pengalihan bahasa saja. Bahkan terkadang dukunnya bersurban. Ya. Jadi walid akhirnya. Nah, menyekutukan Allah, dosa besar. Yang kedua kata Nabi wasihru, sihir.
Sihir nih. Maka orang zaman sekarang masih ada bersihir-sihiran, ada. Film-film bioskop tuh nah. Pokoknya tiap bulan tuh pasti ada masuk bioskop film hantu. Dan rata-rata banyak bersihir. Ini yang lagi tren film apa tuh? Lihat di situ ada si jin. Si jin sama alien. Nah, menyantet satu keluarga. Kalau di Banjar apa namanya? Parang Maya. Ya, kalau Jawa santet, apalagi istilahnya itu, nah, macam-macam ya, sihir, guna-guna istri muda katanya, nah, kan sampai dibikin film. Orang menyantet itu kan karena dia marah, iri, atau dendam, ya, marah, iri, atau dendam. Orang iri itu bahaya. Kalau orang tuh pehirian, matanya ini bisa menimbulkan sihir. Itu yang disebut namanya penyakit ain. Sihir ain katanya. Makanya kata ulama, kata guru-guru kita ini jangan suka pamer-pamer. Orang sekarang kan suka pamer, makan di restoran dipoto dulu, makan belum dipoto dulu. Suka pamer-pamer ya. Apa aja suka pamer, foto-foto apa begitu, itu bisa kena sihir. Kalau ada orang yang iri, dari kekuatan irinya dia lewat matanya itu bisa orang kena sihir. Yang mengupload foto-foto di media sosial itu hati-hati ya. Sihir dosa besar. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh orang. Membunuh orang atau bunuh diri sama aja. Bunuh diri saja nggak boleh, apalagi bunuh orang. Membunuh diri. Kalau ada orang bunuh diri, nanti dia disiksa di akhirat dengan cara matinya. Dan nggak pernah masuk surga. Ada orang bunuh diri nembak, maka dia nanti di akhirat di neraka siksaannya ditembak terus, tepak, hidup lagi, tembak lagi, hidup lagi, tembak lagi. Kalau ada orang matinya bunuh diri di rel kereta api, nanti di akhirat di kita juga dilindas terus, hidup lagi, dilindas lagi, hidup lagi, dilindas lagi. Ada orang mati bunuh diri berterjun dari jembatan Sungai Mahakam. Ya, nanti dia di akhirat di situ gitu siksa, terjun lagi, mati lagi, hidup lagi, terjun lagi. Kalau ada orang mati bunuh diri terjun dari apartemen, nah, kayak apartemen tertinggi, dubak, mati. Maka dia nanti di akhirat di neraka begitu disiksa, dilemparkan dari atas gunung, jatuh lagi, hidup lagi, diangkat lagi, dilempar lagi, begitu seterusnya. Nah, apalagi membunuh orang, kelahi, bunuh-bunuhan. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kalau yang dibunuh, kalau yang membunuh pasti masuk neraka. Kalau yang membunuh ini nih, jelas sudah masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, karena dia ingin membunuh. Kalau seandainya dia nggak mati, dia membunuh orang itu. Niatnya itu yang menyebabkan orang yang terbunuh itu masuk neraka juga. Lain kalau membela diri. Ada begal. Ya. Kemudian berkelahi lawan begal. Yang mau dibegal ini pintar silat. Tepak, kalah pencurinya, begalnya mati. Yang begal masuk neraka, orang yang dibegal ini nggak masuk neraka. Kenapa ya? Karena dia membela diri, membela harta sama. Nah, atau umpama dia berkelahi sama begal, kalah dia. Di tengah jalan dirampok, ditembak, dubak. Sekarang kan orang ngeri begal tuh. Kalau di Balikpapan, alhamdulillah, insya Allah masih aman.
Tapi kalau di Jakarta, di mana-mana, apalagi jalan yang sunyi-sunyi itu ngeri. Ya, kadang ada kawat, nah, tak putus leher nih, urat leher. Ada yang bawa parang samurai. Ya, tahu dong. Ada yang sampai tembak-tembakan. Nah, itu. Mati yang dibegal ini, dibunuh sama begal, mati yang dibegal. Yang dibegalnya apa ya? Masuk surga. Orang yang dibegal, yang dirampok itu. Nah, jadi nggak boleh bunuh diri, apalagi membunuh orang. 3 sudah. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Nah, ini bahatinya nih, lintah darat. Utangin orang pakai bunga. Termasuk riba kata ulama adalah membeli emas, membeli perak, kredit. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ingatin ya ibu-ibu ya. Kalau mau beli emas, cash. Beli perak, cash. Nggak boleh kredit. Kenapa? Karena emas ini jangankan 1 minggu, 1 jam saja harganya bisa berubah. Ya, kita buka TV sekian harganya, kita ke pasar bisa berubah harganya. Nah, hanya kalau yang penjual emas itu dia selalu update perkembangan terbaru di TV kah, di radio kah, di internet kah. Nah, Anda boleh beli emas itu kredit. Kalau mau beli emas cash. Kalau dia kredit, umpama 1 gram ini berapa harganya? 1 juta. Berapa sekarang? 1.500.000 umpama. 1.500.000 umpama. Pagi ini, ternyata ada sesuatu di luar negeri, apa berkelahi, perang, bluk, ya, atau apa begitu. Harganya langsung 2 juta segram. Yang rugi siapa? Penjual. Yang untung pembeli. Kata penjual, jakanya aku tahu nggak kejual dulu itu. Atau umpama dia beli dulu 1,5 juta, tiba-tiba di luar negeri damai tentram atau apa gitulah. Harga emasnya berubah 1 gramnya 1 juta. Yang rugi siapa di sini? Pembeli lagi. Makanya nggak boleh beli emas tuh kredit. Emas, perak langsung cash belinya. Nah, zaman sekarang kan serba kredit menurut. Ya. Lain harganya itu double. Umpama begini, selain emas ya, selain emas perak. Umpama kita jual baju. Bu, saya jual baju nih. Kalau ibu beli cash, harganya 100.000. Tapi kalau ibu belinya kredit, harganya 150.000, 3 kali bayar. Saya ngambil kredit aja. Boleh nggak? Boleh. Akadnya nanti bukan 100.000, akadnya 150.000. Boleh begitu. Asalkan bukan emas dan perak. Nah, berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa aklul yatimi,